Ya lagi-lagi lah, ramalan dari Amin Rais dan juga Roky Gerung tidak terbukti. Karena Roky Gerung dan juga Amin Rais pada waktu itu menyebut jika Presiden Joko Widodo di masa kepemimpinannya tidak sampai di tahun 2024. Bahkan Ferdinand pun menyindir mereka berdua, yaitu bukannya lengser, tetapi sekarang ini malah mantap terpilih memimpin dunia. Ya, memang diketahui sekarang ini Presiden Joko Widodo lagi terbang ke Roma, Italia untuk melakukan serah terima presidensi G20 di tahun 2022. Bukannya lengser lah, sekarang malah Indonesia terpilih memimpin G20. Bahkan, posisi foto Presiden Joko Widodo pun menjadi sorotan, yaitu berada di depan dan juga di tengah. Diapit dengan Sultan Brunei Darussalam, keren sekali kan? Seharusnya bangga loh. Indonesia sekarang terpilih menjadi presidensi G20 yang dilaksanakan pada tahun 2022 mendatang. Ya, sekali lagi lah, omongan Roky dan juga Pak Amin Rais, Presiden Joko Widodo lengser sebelum 2024 ya menurut saya terlalu berlebihan lah. Bahkan sekarang ini malah dunia mengakui kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Bikin kagum, kaum sebelah pasti melongo. Posisi Jokowi saat berfoto jadi sorotan. Presiden Joko Widodo menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT G20 di La Nuvola, Italia pada Sabtu 30 Oktober 2021. Sejumlah pemimpin negara hadir dalam acara internasional tersebut. Pria yang akrab disapa Jokowi itu tiba di lokasi acara sekitar pukul 11.05 waktu setempat. Presiden Jokowi tiba setelah Sultan Brunei Darussalam Hassanah Bolkiah yang hadir selaku ketua ASEAN. Di sana juga sudah hadir Presiden Prancis Emmanuel Macron. Setibanya di La Nuvola, ex-gubernur DKI Jakarta itu disambut langsung oleh Perdana Menteri Italia Mario Draghi. Keduanya kemudian berfoto bersama sebelum menuju tempat seluruh ketua delegasi. Pada sesi foto bersama, Presiden Joko Widodo berada di barisan depan tengah bersama PM Italia dan pemimpin Arab Saudi. Di sebelah kanan Presiden Jokowi berdiri Sultan Hassanah Bolkiah. Sementara di belakang Presiden Jokowi berdiri Kanselir Jerman Angela Merkel dan PM India Narendra Modi. Usai berfoto bersama, seluruh pemimpin delegasi memasuki ruangan untuk mengikuti sesi working lunch tentang ekonomi dan kesehatan global. Dalam pidato pembukanya, PM Italia Mario Draghi mengatakan pandemi telah memisahkan semua warga negara dan untuk menjawab tantangan tersebut, kerjasama multilateral adalah jawaban yang paling terbaik. Dalam hal ini adalah satu-satunya jawaban yang mungkin dari pandemi hingga perubahan iklim hingga perpajakan yang adil dan merata. Melakukannya sendiri bukanlah pilihan. Kita harus melakukan semua yang kita bisa untuk mengatasi perbedaan kita. Dan kita harus mengobarkan semangat kembali yang mengarah pada pembentukan kelompok ini, ujar PM Draghi. PM Draghi juga mendorong seluruh negara untuk terus melakukan vaksinasi agar target 40% populasi global tervaksinasi tercapai pada akhir 2021. Semua negara harus bekerja keras untuk bisa mencapai target 70% pada pertengahan 2022. Kita juga harus terus berinvestasi dalam penelitian, menghilangkan hambatan perdagangan yang mempengaruhi vaksin ini, dan meningkatkan predictabilitas dalam pengirimannya. Dan kita perlu memperkuat rantai pasokan sambil memperluas kapasitas produksi vaksin di tingkat lokal dan regional, jelasnya. Dalam sesi tersebut, Presiden Joko Widodo turut didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Ko-Sherpa Kementerian Luar Negeri Dian Triansyah Jani. Diketahui sebelumnya, mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahian melontarkan sindiran keras kepada Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais dan pengamat politik Roky Gerung. Ferdinand Hutahian menyentil keduanya bahwa hingga kini Presiden Jokowi tidak lengser dan malah terpilih jadi pemimpin dunia. Dikala segelintir orang yang merasa dirinya tokoh menyebut bahwa Jokowi akan lengser sebelum 2024, sekarang harusnya menampar mulut sendiri, katanya melalui akun Twitter pada Sabtu 30 Oktober 2021. Jokowi bukannya lengser, malah mantap terpilih memimpin dunia.
dua institusi tingkat dunia sekaligus G20 dan COP26. Rocky dan Amin Rais monitor. Lanjutnya dilansir dari suara.com, Rocky Gerung pernah memprediksi pemerintahan Presiden Jokowi jilid 2 tak akan sampai 2024. Sebab menurutnya ada persoalan yang dinilai sulit untuk diselesaikan hingga memengaruhi stigma masyarakat terhadap Presiden Jokowi. Hal itu ia sampaikan dalam video bertajuk Rocky Gerung, Saya Adalah YLC yang tayang di Rocky Gerung Official seperti dikutip suara.com pada Selasa 21 Januari 2020 yang lalu. Kalau orang berpikir bisa nggak Presiden sampai 2024, saya berpikir nggak nyampe tuh, ujar Rocky Gerung. Pernyataan itu sempat disambut sorak penonton sebelum Rocky kembali melanjutkan penjelasannya. Bukan saya inginkan dia nggak nyampe, tapi dia sendiri akan bikin dirinya nggak nyampe karena tadi ketidakmampuan mengolah public issue, ungkapnya. Selain itu, Rocky menyebut Jokowi tidak mampu mengucapkan sesuatu yang membuat orang punya harapan sehingga rakyat meragukan kemampuannya. Semua orang sudah diselesaikan, tapi orang bertanya, apa yang bisa kita harapkan dari periode kedua ini? Jadi ini semata-mata soal kemampuan, bukan dendam terhadap Jokowi, katanya. Sementara Amin Rais pernah menawarkan kepada Jokowi untuk mundur dari jabatannya atau melakukan rekonstruksi ulang negara. Hal itu ia sampaikan dalam acara konferensi pers menyampaikan sikap dan tuntutan atas perkembangan kehidupan berbangsa dan penyelenggaraan yang memprihatinkan di restoran Pulau 2 Senayan, Jakarta pada Kamis 17 Desember 2020 yang lalu. Tapi kalau tidak mundur, tolong lakukan rekonstruksi ulang ya, supaya semua kelemahan yang kita tunjukkan itu diakhiri. Kalau masih mau ini membuka lembaran baru, ujar Amin Rais. Politisi Partai Umat MS Kaban menanggapi pertemuan KTT G20. Menurutnya, suasana kehadiran Presiden Jokowi di pertemuan pemimpin dunia itu berbeda dengan era SBY saat menghadiri momen internasional tersebut. Penilaian terkait kehadiran Presiden Jokowi menghadiri G20 dengan era SBY tersebut disampaikan MS Kaban lewat cuitannya di Twitter. Seperti dilihat pada Sabtu 30 Oktober 2021, Presiden Jokowi hadiri G20, suasana berbeda jauh dengan era SBY, cuit MS Kaban. Menurutnya, Susilo Bambang Yudhoyono membawa prestasi pembangunan ekonomi Indonesia saat menghadiri pertemuan G20 tersebut. Hal itu, kata MS Kaban, berbeda halnya di era Jokowi. Menurutnya, saat Jokowi menghadiri pertemuan internasional itu, situasi pembangunan ekonomi RI sedang mangkrak. Tak hanya soal pembangunan, MS Kaban juga menilai hutang Republik Indonesia membengkak saat Jokowi menghadiri G20. SBY hadir G20, prestasi pembangunan ekonomi sedang cemerlang. Presiden Jokowi hadir saat pembangunan ekonomi mangkrak, hutang membengkak berkat predatoronomik oligarki berkembang biak, ujar MS Kaban. Diketahui saat ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah berada di Roma, Italia untuk menghadiri sesi mengenai ekonomi dan kesehatan global dalam KTT G20. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan bahwa di pertemuan itu Presiden Jokowi akan melakukan serah terima dari presidensi G20 yaitu Italia ke Indonesia. Serah terima presidensi G20 dari Italia kepada Indonesia akan dilaksanakan pada KTT G20 atau G20 Leader Summit di Roma, Italia pada tanggal 30 hingga 31 Oktober tahun 2021 ini, ujarnya.